Saudara yang kekasih, kabar sukacita untuk kita minggu ini, Paskah pertama. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan baca, saudara ikuti dalam hati dengan seksama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Selamat Paskah. Lemes, gali-gali, koyok perguruma lua tadi nyanyinya. Aduh, ondo, harus semangat menyanyi. Selamat Paskah. Kan enak demikian. Saudara yang kekasih, ada seorang anak yang menghafal perkalian 1 sampai 10. Saya yakin di antara kita secara khusus perguruma lua itu hafal tentang 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Dan tidak ada di antara kita yang tidak tahu. Satu ketika orang tua atau neneknya bertanya kepada itu anak, "Anakku, sebelum tidur kita tebak-tebakan. Dan saya yakin kamu adalah anak atau cucuku yang paling pandai. Setiap aku memperhatikan kamu belajar, begitu enak nada dengungan suaramu. 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, sampai 1 kali 10. Yang menjadi pertanyaan, 5 kali 5 berapa? Langsung menjawab 25. Selanjutnya 7 kali 7, enggak pikir panjang, 49. Mantap. Terakhir orang tua atau pertanyaan didengar, 7 kali 11 berapa? Terdiam 1000 bahasa. Kenapa? Ada yang tahu perguruma lua? Gak ada yang tahu? Kalau tahu pun jawab dalam hatimu. Dia enggak menghafalkan 1 kali 11, 1 kali 2 kali 11, 3 kali 11 enggak dihafalkan. Dia hanya menghafalkan perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10 kali 1. Dari kali-kali 1 sampai kali-kali 10 itu yang dihafalkan. Yang ke-11, ke-12, 13 enggak tahu. Otomatis kalau ditanyakan berapa 5 kali 11, langsung hang, memorinya enggak nyambung karena belum tersimpan. Apalagi yang lebih besar, dia akan heran, kagum, dan tercengang. Enggak ada dalam memoriku. Aku enggak pernah mempelajarinya. Di sekolah pun enggak pernah aku pelajari. Apalagi sekarang Bapak Opung tanya sama saya, berapa 5 atau 3 kali 11. Itulah yang terjadi pada diri kita, saudara-saudari yang kekasih. Kalau kita perhatikan, silakan tampilkan ayat pertama. Apa dikatakan ayat pertama dalam Kolose pasal 3?
Tiga iya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Enggak ada di antara kita yang pernah naik ke sorga. Enggak ada di antara kita yang tahu bagaimana situasi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus sampai akhirnya naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Kita nggak bisa membayangkan di mana itu sebelah kanan. Kalau bahasa Batak dikatakan ada Banua Gijang karena ada Banua Tonga. Ada Banua Tonga karena ada Banua Toru. Itulah pengertian nenek moyang kita yang mudah dicerna. Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Lain dengan Banua Rea dan Banua Holing, Banua Niha dan yang lain. Yang pasti nenek moyang kita mengajarkan kepada kita Banua Gijang, apa itu namanya? Sorga. Banua Tonga apa namanya? Bumi yang fana. Banua Toru namanya kuburan. Coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu Banua Gijang? Ya, sorga. Banua Tonga bumi. Banua Toru kuburan. Lain. Jadi simpel dengan bahasa Batak. Banua Tonga, Banua Gijang, Dohot Banua Toru. Jadi kalau duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bagaimana pengertiannya itu? Kerajaan Israel kuno, Raja Daud itu tinggal di sebelah kiri Bait Allah. Jadi di sini tahta Raja Daud, di sebelah kanan itu adalah Bait Allah. Jadi kalau Bait Allah di sebelah kanan, di mana tahta Allah, itulah Bait Allah. Dan di sebelah kanannya itulah Yesus Kristus duduk di singgasana. Yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang sulit dicerna oleh manusia, seperti anak itu tadi. Jangan kita pakai pikiran konyol di dunia ini. Bagaimana itu sebelah kanan? Bagaimana itu sebelah kiri? Allah Bapa di surga itu bagaimana? Para guru madua telah menerima penjelasan. Kita juga telah menerima penjelasan. Bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kita masing-masing. Allah Bapa yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan turun menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau Allah kita itu Allah yang Tritunggal, saat ini berada di tengah-tengah kita, apakah Allah kita itu sekarang ada di antara orang percaya yang beribadah di Jakarta, di luar negeri atau di daerah yang lain? Itulah Allah kita, Allah Roh. Setelah Yesus bangkit dari kematian, apa yang kita lihat lagi? Yesus yang menunjukkan keilahiannya, dia sebagai Roh, menunjukkan kepada para muridnya, sewaktu muridnya ada di dalam satu ruangan.
Berarti Yesus yang bangkit itu enggak seperti yang dilihat para murid sewaktu dia memecahkan roti. Atau enggak dilihat seperti yang dilihat oleh orang banyak yang disalibkan, yang mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Bukan demikian lagi. Yesus yang bangkit itu adalah rohnya yang ditunjukkannya. Begitu juga dalam perjalanan murid-murid bersama Yesus ke Emmaus. Para murid nggak tahu. Kaulah rupanya satu-satunya orang yang terbodoh di tempat ini. 3 hari yang lalu, kejadian yang mengerikan. Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Mati dan dikuburkan. Masa kau nggak tahu tentang itu? Yesus diam aja. Begitu sampai di Emmaus, apa yang terjadi? Yesus memberkati roti, mereka makan. Baru tahu dia rupanya Yesus. Jadi orang yang nggak mengetahui seperti anak tadi yang mempelajari kali perkalian 1 sampai 10, dia nggak tahu 3 kali 11, 5 kali 11 dan selanjutnya. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, Tuhan berfirman kepada kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Sekali lagi kita baca ayat yang pertama, 3 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga bila kita mempercayai Yesus ada di sana, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita perbuat di dunia ini. Selanjutnya ayat yang kedua, 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang salah mikirkan program KB. Bagaimana program KB, keluarga berencana, Parguru Malua, 2 anak cukup, laki-laki, perempuan sama saja. Itu program KB menurut pemerintah negara Indonesia, Republik Indonesia. Menurut orang Batak bagaimana program KB, keluarga berencana? Nong 10 pitu Jumadi 10 walu. Bitang narumiris obun nasumorok marana boru marana tung riris marboru pe tung torop. Jadi anak banyak itu cita-cita perencanaan orang Batak. Itu cita-cita luhur nenek moyang kita. Apakah itu salah? Enggak salah, kan nenek moyang kita punya cita-cita demikian. Dengan keadaan sekarang bagaimana? Ya silahkan aja, boleh-boleh aja. Karena tetap berlaku. Naung 10 pitu Jumadi 10 walu. Bitang narumiris obuna sumorok. Marana petung riris marburu petung torok banyak. Mereka belum Kristen, masih sipele bego, menyembah berhala. Ada yang mempunyai anak, nenek moyangnya 1, dia 1, sampai pada anak-anaknya juga 1. Akhirnya apa dikatakan mereka? Tuhan, kasihani aku. Kau lihat dari nenek moyangku di atas 1. Kalau nggak ada lagi anak cucuku lagi nanti habis. Sehingga nenek moyang kita mengatakan sadape masamiari
disodangi Portibion. Begitu masuk ke Kristenan ini lebih tajam bagaimana orang mempercayai Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Inilah yang diukir, yang dicamkan oleh Tuhan kepada jemaat Kolose. Pikirkanlah yang perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Akhirnya ayat yang ketiga, tiga ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Enggak ada yang perlu diperjuangkan di dunia ini. Kristus, itulah yang dikatakan orang percaya. Itulah yang dikatakan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang ada dalamku. Apapun yang kita katakan, yang kita lihat di dunia ini, semuanya itu sementara. Tetapi bagaimana mata rohani kita melihat misteri kebangkitan Yesus menyelamatkan orang-orang percaya. Kematian yang selama ini ditakuti oleh dunia, oleh orang-orang, khususnya orang Batak. Kalau mengingat tentang kematian, dia mengatakan Satabi Jabuon. Karena takutnya melihat kematian. Tetapi hal ini diubah dengan Yesus Kristus, Allah Bapa yang menyatakan diri dalam anaknya. Oleh karena itu ayat yang keempat, tiga ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi aman. Bila kita ada dalam Kristus, dalam kemuliaannya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Jangankan kali-kali 11, kali-kali 12, yang gak pernah kita pikirkan di dunia ini, akan kita mengerti karena kita percaya kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami telah Kau bangkitkan bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu itu menyertai kami melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian. Berkati firman-Mu berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.